man urifa min halihi annahu la yarwi illa an siqatin fa innahu iza rawa an rajulin usifa bi annahu siqatun indah kamalikin wa syu'bah wal qattad wa ibn mahdiyin wal imam ahmad wa baki ibn makhlad wa haris ibn usman wa sulaiman ibn harbin wa sya'bi. Ini kaidah yang ke-10. Siapa yang diketahui keadaannya atau siapa yang sudah dimaklumi, sudah dikenal keadaannya, bahwasanya dia tidak akan meriwayatkan hadis kecuali dari guru yang thiqah. Jadi orang-orang sudah tahu si fulan ini tidak akan mau meriwayatkan hadis kecuali bersumber dari guru yang thiqah. Nah, begitu tabiatnya begitu. Dia hanya mau meriwayatkan hadis kalau dia sudah mengenal guru yang menyampaikan hadis kepadanya adalah guru yang thiqah. Dan dia tidak mau meriwayatkan hadis dari guru yang dhaif. Nah, begitu tabiatnya, keadaannya begitu. Kalau sudah diketahui seperti itu, fa innahu iza rawa an rajulin, maka apabila dia meriwayatkan hadis dari seseorang yang tidak dikenal atau seseorang yang dia tidak sebutkan namanya atau seseorang yang majhul. Nah, bagaimana? Usifa bi annahu siqatun indah. Maka perawi yang tidak dikenal tadi disifati dia adalah orang yang thiqah menurut perawi itu. Menurut orang yang dikenal sifatnya seperti ini. Nah, itu wajar kan dan sangat logis. Kalau ada seseorang yang meriwayatkan hadis, orang ini begini sifatnya. Dia hanya menerima hadis dari guru yang dikenal thiqah. Dari yang lemah, dia tak mau meriwayatkan. Maka kalau dia meriwayatkan hadis dari guru yang tidak dikenal orang, mungkin dia tidak sebutkan nama gurunya sehingga menjadi orang yang majhul, maka gurunya itu diakui sebagai orang yang thiqah tapi hanya menurut dia. Menurut orang lain belum tentu. Dari mana kita mengambil kesimpulan itu? Karena kita tahu orang ini tidak akan mau meriwayatkan hadis kecuali dari guru yang thiqah. Nah, seperti Imam Malik bin Anas, wafat tahun 170. Ada yang ingat? 79. Syu'bah bin Al-Hajjaj, wafat tahun 106. Tak ada lagi? 160. Al-Qattan, Yahya bin Sa'id Al-Qattan, wafat tahun 100. Tak ingat lagi? 198. Abdurrahman bin Mahdi, wafat tahun 100. Wah, ini parah. 198 juga, sama dengan Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Cuman beda manhaj. Kalau Yahya pada manhaj mutasaddid, Abdurrahman bin Mahdi manhaj mu'tadil. Imam Ahmad wafat tahun 241. Kalau itu tak tahu, itu terlalu parah itu. Kemudian Baki ibn Makhlad, Haris bin Usman, Sulaiman ibn Harb dan Sya'bi. Semua ini adalah orang-orang atau
para perawi atau imam yang dikenal mereka tidak akan mau meriwayatkan hadis kecuali dari guru yang thiqah. Kalau guru yang diariwayatkan hadis darinya itu tidak disebut namanya atau majhul, maka orang lain menilai guru tersebut adalah orang yang thiqah menurut mereka. Nah, itu kaedahnya atau dhabitnya. Nah, wa ma zakarahu rahimahullahu taala mabniun al-ghalib fi man rawa anhum haula'i wa amsaluhum wa illa faqad rawa Syu'bah an Jabir al-Ju'fi wa Ibrahim al-Hijri wa Muhammad bin Ubaidillah al-Arzami wa ghairu wahidin mimman yudha'afu fil hadis kama rawal Imam Malik an Abdul Karim Ibnu Abil Makharik wa huwa dhaif. Nah, tapi kaedah yang disampaikan oleh Ibnu Hajar ini itu kaedah secara umum. Nah, kaedah secara umum. Secara umum begitu kaedahnya. Khusus pada mereka yang meriwayatkan hadis dengan ketentuan atau kebiasaan seperti itu. Tapi ternyata ditemukan juga seperti Syu'bah, dia meriwayatkan hadis dari Jabir al-Ju'fi dan dari Ibrahim al-Hijri dan dari Muhammad bin Ubaidillah al-Arzami dan juga beberapa orang lain mimman yudha'afu fil hadis, yang termasuk dari orang-orang yang didhaifkan hadisnya. Jadi secara umum memang Syu'bah itu dikenal orang yang tidak mau meriwayatkan hadis kecuali dari guru yang thiqah. Tapi ternyata ada juga ditemukan dia meriwayatkan hadis dari guru yang dhaif. Seperti dia meriwayatkan hadis dari Jabir al-Ju'fi. Dia meriwayatkan hadis juga dari Ibrahim al-Hijri, Muhammad ibn Ubaidillah al-Arzami dan lain-lain, yang mereka ini adalah perawi yang dhaif. Perawi yang dhaif. Namun sebetulnya menurut Syu'bah mereka tidak dhaif. Itu begitu. Begitu juga ada Imam Malik meriwayatkan hadis dari Abdul Karim Ibn Abil Makharik. Dia adalah seorang perawi yang dhaif. Jadi secara umum memang orang ini dikenal tidak akan mau meriwayatkan hadis kecuali dari guru yang thiqah. Tapi ada juga ditemukan beberapa gurunya adalah orang-orang yang dhaif. Dhabit yang ke-11. Arwatul ladzina akhraja lahumus syaikhan aw ahaduhuma ala qismaini. Para perawi yang diriwayatkan atau dikeluarkan hadisnya oleh As-Syaikhan Bukhari dan Muslim atau salah satu dari keduanya, itu ada dua macam. Dari para perawi yang ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim atau salah satu dari keduanya, itu ada dua macam. Pertama, man ihtajja bihi fil usul. Perawi yang dijadikan hujjah hadis-hadisnya sebagai sandaran dalam kitab Bukhari dan Muslim, itu sebagai pokok sandaran. Ini dalam Sahih Bukhari kan terdiri dari beberapa kitab. Kitabul Iman, Kitabut Thahara, Kitabus Shalah, apalagi Kitabul Raqaiq, Kitab Al-Jihad, Kitabul Libas dan sebagainya. Setiap kitab
terdiri dari beberapa bab. Setiap bab ada hadis-hadis yang menjadi sandaran pokok pada bab itu. Maka hadis yang menjadi sandaran atau hujjah sebagai dalil pada bab itu hanya itu adalah para perawi yang ada paling tertinggi. Artinya yang pertama sekali para perawi yang hadisnya dijadikan sebagai hujjah, sebagai dalil pokok pada bab itu. Tapi dalam Sahih Bukhari ada bab yang tidak ada hadis sama sekali. Ada bab tapi tak ada hadisnya. Menurut peneliti bisa jadi maksudnya Imam Bukhari belum menemukan hadis yang sesuai dengan kriteria kesahihannya untuk diletakkan sebagai hadis pokok di situ. Dia barangkali berharap ada nanti ulama lain yang menemukan hadis yang tepat untuk diletakkan pada bab itu. Tapi itu tak banyak. Cuman ya ketika kita pelajari kitab Sahih Bukhari ada bab yang tidak ada hadisnya. Itulah sebabnya. Jadi level pertama para perawi yang hadisnya dijadikan sebagai hujjah, sebagai sandaran dalil pada bab yang dia susun dalam kitab itu. Yang kedua, man kharraja lahu mutabi'atan wastishhadan wa'tibaran. Perawi yang diriwayatkan hadisnya oleh Imam Bukhari sebagai mutabi'ah atau sebagai sahid. Tabi, sahid dan i'tibar. Ini belum dipasang ya. Syahid tahu syahid? Tabi tahu? Apa beda tabi dengan syahid? Apa bedanya? Ya, syahid artinya saksi. Tapi seperti apa hadis yang dijadikan sebagai tabi ataupun sebagai syahid? Ada yang tahu? Dua-duanya sebagai penguat. Cuman kalau dikatakan tabi itu minimal pada tingkat sahabatnya sama atau sahabatnya satu. Itu tabi. Dia juga sebagai penguat jalur yang satu lagi. Jalur yang satu lagi sebagai penguat. Kalau sebagai syahid minimal sahabatnya dua. Sahabatnya dua, kemudian muridnya juga berbeda. Itu yang disebut dengan syahid. Juga berfungsi sebagai penguat atau saling menguatkan jalur yang satu dengan jalur yang lain. Tabi juga berfungsi sebagai penguat. Cuman bedanya kalau tabi sahabatnya satu, kalau syahid minimal dua. Nah, jadi perawi pada level yang kedua, perawi yang hadisnya dijadikan sebagai tabi. Berarti bukan sebagai hadis usul, sebagai sandaran utama dalam bab yang disusun oleh Bukhari dan Muslim itu. Dia sebagai hadis pendukung terhadap hadis usul. Ataupun sebagai i'tibar. Apa itu i'tibar dalam makna ini? Sebagai penjelas makna. Yang level kualitasnya tentu tidak setara dengan hadis yang dijadikan sebagai hadis usul. Nah, itu i'tibar.
Tapi tidak sampai pula pada level dhaif. Cuman hadis dhaif pun oleh para ulama masih boleh dijadikan sebagai iktibar. Dan juga penafsir hadis yang hadis yang sahih ataupun sebagai penafsir ayat Al-Qur'an. Maka dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, nah ini kan dikenal sebagai tafsir bil ma'sur yang paling otentik. Sebab Ibnu Katsir dalam menafsirkan ayat dengan ayat, menafsirkan ayat dengan hadis, menafsirkan ayat dengan asar sahabat. Itu tafsir bil ma'sur. Maka dalam tafsir bil ma'sur seperti tafsir Ibnu Katsir pun itu juga banyak hadis-hadis dhaif tapi fungsinya sebagai iktibar atau sebagai penjelas penafsir dari ayat Al-Qur'an. Itu boleh. Tapi yang dijadikan hujah tetap ayat atau hadis yang sahihnya. Dia hanya sekedar penjelas makna. Nah, itu boleh. Dalam Sahih Bukhari ada seperti itu. Ada perawi yang hadisnya itu dia sebagai tabi atau penguat, wastishhadan sebagai syahid juga fungsinya sebagai penguat, dan ada yang sebagai intibar. Itu dalam Sahih Bukhari. Maka wajar kalau ada sebagian ulama yang mendhaifkan beberapa hadis dalam Sahih Bukhari. Tapi ini sudah dibela, dijelaskan semuanya oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kalau tidak salah Imam Daruqutni itu mendhaifkan ada 18 hadis di dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Tapi sudah dijelaskan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, wajar perbedaan ijtihad dalam menilai kualitas sebuah hadis itu biasa. Sekarang penjelasannya. Macam yang pertama, allazina akhraja lahum ala sabil ihtijaji ala qismaini. Perawi yang hadis mereka dijadikan sebagai hujjah oleh Bukhari dan Muslim itu juga terbagi lagi kepada dua macam. Ada lagi dua pembagian. Al-awwal man lam yutakallam fihi bijarhin fazaka siqatun hadisuhu qawiyyun fa illam yanussa ahadun ala tawsiqihi haitsu iktasabat tawsiqud damni min ikhrajis shaykhaini aw ahadihima lahu ala wajhi lihtijaj wa huma qad iltazama bis sihhati wa syurita rawiyus sahih al-adalah wa tamamud dabti. Ini jenis yang pertama. Ini yang paling tinggi kualitasnya para perawinya, yaitu orang yang tidak dibicarakan lagi penilaian jarahnya. Tak pernah ada orang yang menyinggung-jinggung kalau dia itu orang yang kena jarah, tidak ada. Makanya seperti ini itu jelas adalah perawi yang sikoh, hadisnya kuat, tak ada satupun orang yang pernah menyinggung jarahnya. Nah, walaupun juga tidak ada satu orang ulama pun yang menyatakan kesikohannya, tidak ada yang menyatakan dia sikoh, tidak ada juga yang mendiskusikan tentang jarahnya. Artinya tak pernah ada orang yang mengatakan dia itu kena jarah. Tapi tak ada pula yang menaskan atau menyatakan dia itu orang yang sikoh. Andaikan perawi seperti ini
hadisnya tidak diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, itu bisa jadi dia akan masuk kategori perawi majhul. Masuk kategori perawi yang majhul. Tapi karena hadisnya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim atau salah satunya, maka itu menjadi jaminan akan kesikohannya. Jadi kalau antum nanti mentakrid dalam tugas praktek takhrij, lalu ada perawi yang tidak ditemukan penilaiannya dalam kitab-kitab rijal, jangan segera mengatakan ini majhul, tidak begitu. Kadang di samping dibuat namanya simpel saja, kemudian buat rawalahu al-Bukhari, tapi tidak ada penjelasan ulama. Kalau yang lain, qala Yahya bin Ma'in wa huwa siqatun, langsung Yahya mengatakan dia siqah. Ini tak ada. Tak ada pula yang mengatakan kena jarah. Tapi kata penulis kitab rijal, rawalahu al-Bukhari. Bukhari meriwayatkan hadisnya. Kalau sudah seperti itu, udah, itu pasti sahih. Pasti perawi yang siqah. Dan itu ada pada level tertinggi. Level nomor 1 dari 2 kategori tadi. Jadi nilai ini perawi yang majhul, walaupun Bukhari berkata itu salah. Tapi seharusnya karena Bukhari meriwayatkan hadisnya, itu cukup sebagai jaminan dia orang yang siqah. Nah, itu. Jadi dijadikan sebagai hujjah. Wa huma qad iltamaza bisihha. Keduanya sudah menjamin kesahihannya dan sudah menjamin dia adalah memenuhi persyaratan perawi yang sahih, adil dan sempurna kedhabitannya. Walaupun tak ada yang mengatakan dia siqah. Walaupun dan juga tidak ada yang mengatakan dia kena jarah atau dhaif. Tapi Bukhari meriwayatkan hadisnya atau Muslim itu sebagai jaminan, atau keduanya sudah menjamin hadis itu sahih. Perawinya adalah perawi yang adil dan sempurna kedhabitannya. Itu yang paling tinggi. Nah, kalau kita secara logika, kalau orang yang sudah tidak dibicarakan lagi tentang kualitasnya, karena semua orang sudah maklum dia orang yang siqah, tidak perlu disampaikan lagi, orang sudah tahu semuanya. Kan tidak perlu mengatakan Imam Malik itu siqatun, tidak perlu lagi. Siapa yang mengatakan itu? Karena semua orang sudah tahu, tidak perlu lagi. Sama juga, dulu pernah saya katakan, kalau orang salaf dulu, di tengah-tengah mereka, kalau ada orang muslim yang tak hafal Quran, itu aneh. Kalau sekarang yang hafal Quran dianggap aneh, sehingga diberi gelar Al-Hafiz. Kalau dulu asal dia muslim, orang sudah maklum, ini pasti hafal Quran. Karena muslim itu kerjanya apa? Baca Al-Quran, lidahnya basah dengan Al-Quran, dalam sholat baca Al-Quran, sholat malamnya baca Al-Quran, menghafal murojaah Al-Quran. Maka aneh kalau muslim tidak hafal Quran. Kalau sekarang aneh orang yang hafal Quran. Nah, pada masa ini, dalam konteks ini, orang yang sudah semua orang mengenal kesikohannya, untuk apa lagi dikatakan dia sikoh? Tidak perlu lagi, orang sudah tahu. Nah, kira begitu. Jadi lam yutakallam fihi bijarhin, tak ada satupun yang membicarakan penilaian jarahnya. Itu yang pertama. Yang kedua, bantu kulli ma fiha bil jarhi lahu halatan. Perawi yang dibicarakan penilaian jarahnya. Perawi yang didiskusikan, dibicarakan jarahnya. Tapi ada dalam
Sahih Bukhari dan Muslim, atau salah satunya. Padahal kedua kitab sahih ini disepakati hadis-hadisnya semuanya sahih. Tapi masih ada perawi yang dibicarakan penilaian jarahnya. Nah, perawi yang seperti ini itu ada dua keadaan. Yang pertama keadaannya taratan yakunul kalamu fihi ta'annutan wal jumhuru ala tawsikihi fahaza hadisuhu qawiyyun aidan. Yang pertama, perawi yaitu kadang-kadang pembicaraan tentang penilaian jarahnya itu muncul dari imam yang mutasaddid. Muncul dari imam kritikus hadis yang bermanhaj mutasaddid. Nah, jadi kembali lagi kepada tiga pembagian manhaj ulama kritik itu. Ada yang mutasaddid, ada yang mu'tadil, ada yang mutasahil. Sekarang Bukhari pada level Bukhari mu'tadil pertengahan. Yang mutasaddid mudah menilai jarah, sulit menilai adil. Yang mutasahil sebaliknya. Yang mu'tadil sangat objektif. Nah, pembicaraan terhadap perawi yang sebagian menilai jarah dalam Sahih Bukhari Muslim itu, yang menilai jarah atau yang mendiskusikan kejarahannya itu biasanya adalah oleh imam yang mutasaddid. Sementara Bukhari itu ulama yang mu'tadil. Maka itu wajar-wajar saja. Tidak semua isi kepala orang itu sama. Walaupun sama-sama ulama, rambut memang sama hitam. Tapi kemampuan menganalisa, kemampuan menghafal, kemampuan berpikir, kemampuan mengambil kesimpulan itu tentu berbeda, tidak sama. Maka wajar saja kalau sebagian menyatakan sebagian perawi Bukhari Muslim kena jarah, itu biasanya dilakukan oleh ulama-ulama yang mutasaddid. Sementara Bukhari dan Muslim sendiri itu ulama pada level mu'tadil. Nah, jadi keadaan pertama ada sebagian ulama yang level mutasaddid yang menjarah. Sementara jumhur tetap mensikohkan perawi Bukhari dan Muslim tadi. Jumhur tetap mensikohkan, tapi ada sebagian yang menyatakan jarahnya. Namun walaupun mungkin juga bisa terjadi atau dilakukan pembicaraan jarahnya itu oleh ulama yang tidak mutasaddid, bisa jadi juga. Cuman itu segelintir saja. Fahaza hadisuhu qawiyyun aidan. Maka perawi yang seperti ini hadisnya juga kuat. Baik. Level yang kedua, perawi yang dibicarakan penjarahnya itu wa taratan yakunul kalamu fi talyinihi wa hifzihi lahu i'tibarun fa hadza la yanhattu hadisuhu an martabatil hasani li zatihi. Itu yang kedua. Kadang-kadang pembicaraan terhadap kejarahan perawi Bukhari Muslim itu adalah pada level mentalyinkan atau pada aspek hafalannya. Masih ingat apa itu hadis perawi yang layin? Layin.
sodukun, perawinya yang soduk, jujur, tapi su'ul hibzi. Orangnya jujur, diakui kejujurannya. Cuman sedikit hafalannya lemah, buruk. Atau tapi tidak pula khaf. Kalau khaf lebih tinggi lagi. Kalau khafud dhabti, dia masih dikatakan dhabit, cuman tidak sempurna. Kalau ini layyin, itu su'ul hibzi, hafalannya itu yang agak lemah. Tapi selemah-lemahnya hafalan perawi dulu, mungkin sekuat-kuatnya hafalan kita sekarang. Itu mereka. Nah, tapi orang seperti ini lahu i'tibar, masih bisa hadis dan dijadikan sebagai i'tibar. Fahaza la yanhattu hadisu an martabatil hasani li zatihi. Orang seperti ini hadisnya itu minimal masih pada level hasan li zatihi. Hasan li zatihi. Bukan sampai pada level dhaif. Tidak ada yang dhaif. Hadis hasan masih bisa dijadikan hujjah? Masih. Walaupun hasan li ghairihi. Tapi di sini bukan hasan li ghairihi, hasan li zatihi. Nah, masih level hasan li zatihi. Wa yuwaddihu zalika qaulul Hafiz Ibnu Hajarin. Perkataan Ibnu Hajar menjelaskan masalah ini atau memberikan penjelasan. Yan bagi ayyuzada fit ta'rifi bis sahih fa yuqal wal hadisul ladzi yattasilu isnaduhu bi naqlil adli tammi wa tammi dhabti awil qasri anhu iza atudida an mislihi ila muntahahu wa la yakunu syazan wa la muallala. Apa artinya itu? Ibnu Hajar menjelaskan begini. Dari klasifikasi para perawi yang ada dalam Sahih Muslim tadi, maka seharusnya definisi sahih itu ditambah. Seharusnya begitu. Ada penambahan. Kalau merujuk kepada kriteria Bukhari dan Muslim, perawi seperti apa yang mereka riwayatkan hadisnya dalam kitab sahih mereka berdua. Sekarang, apa definisi hadis sahih yang kita kenal secara umum? Tasala sanaduhu binaklil adli ad-dhabiti an mislihi la muntahahu min ghairi syuzuzin wala illah. Dari definisi ini kan ada 5 persyaratan hadis sahih. Yang pertama muttasil. Yang kedua semua perawinya adil. Yang ketiga semua perawinya dhabit. Dhabit dia bukan tamud dhabti disebut, bukan khafud dhabti, tapi dhabit. Berarti dhabit. Yang keempat, tidak ada syaz dan tidak ada ilat yang kelima. Itu definisi yang umum. Dari pembagian atau klasifikasi kualitas perawi Bukhari dan Muslim, seharusnya definisi hadis sahih itu ini, kata Ibnu Hajar. Apa itu? Al hadisul lazi yattasilu isnaduhu. Hadis yang bersambung sanadnya, yang dinukilkan oleh perawi yang adil. Adil tak ada masalah, sama. Sampai di situ definisinya masih sama. Lalu at-tammid dhabti. Perawi itu semuanya sempurna kedobitannya, awil qasiri anhu, atau kurang sempurna kedobitannya. Jadi perawi yang kurang sempurna kedobitannya,
itu juga harus masuk kepada level hadis sahih. Tapi ada syaratnya. Itu perawi yang kurang kerebitannya itu iza utudida, apabila dibantu atau ada penguat, dibantu oleh perawi yang selevel kualitasnya dengan dia sampai pada akhir sanad dan tidak ada sas serta tidak ada ilat. Tidak ada sas dan tidak ada ilat. Seharusnya begitu. Nah, sekarang apa kira-kira bedanya dengan definisi umum? Masalah kerebitan. Kalau definisi umum, yang penting mutasil, perawinya adil, itu masih sama. Yang ketiga, dhabit, berarti tamud dhabti. Kalau di sini seharusnya yang qasirud dhabti juga harus masuk ke dalam bagian hadis sahih. Dengan syarat apabila dibantu oleh perawi yang semisal atau jalur lain yang semisal kualitasnya dengan perawi yang qasir dhabti tadi. Itu definisi yang diajukan atau disampaikan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tahu kan Ibnu Hajar? Pada masa dia satu-satunya ulama hadis yang terkemuka. Dia penulis kitab Syarah Sahih Al-Bukhari, judulnya Bukhari judulnya, syarahnya Fathul Bari. Fathul Bari itu syarah Sahih Bukhari, tapi ada ulama lain juga menulis judulnya sama Fathul Bari juga. Itu ditulis oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, bermazhab Hambali. Kalau Ibnu Hajar Al-Asqalani bermazhab Syafi'i. Kalau Ibnu Rajab Hambali. Dan dia itu seorang ulama yang hidupnya sangat-sangat sederhana. Hidupnya dalam keadaan miskin. Itulah dulu. Jadi kalau memang jadi orang besar harus siap hidup bersusah. Kalau siapa yang belajar dalam keadaan senang, itu akan jadi orang besar itu. Karena dia terlena dan dimanjakan oleh keadaan. Orang yang termanjakan oleh keadaan, tidak ada perjuangannya, tak ada nilai juangnya. Antum kalau mau jadi orang besar, jadi seorang ulama yang hebat, harus siap hidup bersusah. Walaupun hidupnya susah, tapi jiwanya senang. Jadi belum tentu orang yang serba ada jiwanya tenang. Bisa terbalik. Jiwanya gersang. Tapi malah orang yang susah, penuh perjuangan, jiwanya tenang. Kadang orang salah kaprah kan. Melihat orang yang tenang itu serba cukup, salah. Orang yang dianggap orang yang tenang itu diam-diam saja, salah. Orang psikologi mengatakan ketenangan itu milik orang yang aktif. Ya, milik orang yang aktif. Aktif belajar, dia tenang. Aktif beribadah, dia akan tenang. Aktif dengan kegiatan sosial, dia akan jadi orang tenang. Tapi orang yang suka duduk-duduk, malas-malas, ketenangan akan lari daripada dia. Sepertinya tenang. Padahal tidak. Ketenangan itu milik orang yang aktif. Akhirnya dia lupa diri, malas. Apa yang dilakukan? Tidur. Itu masih mendingan daripada lari ke obat-obatan terlarang. Lebih bahaya lagi. Semakin tenang dia, tapi semakin susah. Maka kalau ingin jadi orang hebat, jadi orang besar, harus siap bersusah. Ibnu Hajar itu orang yang paling miskin. Tak mau dia jadi orang kaya. Dia mengerti sekali. Orang kaya itu nanti masuk surga lambat. Banyak hisapnya. Itu kan pada seorang sahabat itu. Siapa? Abdullah bin Mughaffal itu ya. Ya, saya sampaikan dari sini di media sosial.
Jadi dia mengaku, ya Rasulullah, wallahi inni la uhibbuk. Ya Rasulullah, sungguh saya benar-benar mencintai engkau. Ada cinta Nabi nak? Kalau tak cinta, batal iman. Tapi benar tak betul-betul mencintai Nabi? Hah? Ketika Abdullah mengatakan, ya Rasulullah, wallahu inni la uhibbuk. Ya Rasulullah, demi Allah, aku mencintai engkau. Qal, apa kata Nabi? Unzur maza taqul. Coba kamu pikir lagi, apa yang kamu katakan tadi? Nah, jadi jangan asal ngomong kira-kira begitu. Coba pikirkan lagi, apa yang kamu katakan? Dia ulang lagi, wallahi inni la uhibbuk. Demi Allah, aku benar-benar mencintai engkau. Lalu apa kata Nabi? Faqal, in kunta tuhibbuni fa'ibtal faqra jipapa. Fa innal faqra asra'u ila man yuhibbuni ila saili minas saili ila muntaha. Apa kata Nabi? Jika kamu benar-benar mencintai aku, maka bersiap-siaplah memakai baju kepakiran. Karena kepakiran itu akan secepat mungkin asra'u, akan menimpa siapapun yang mencintaiku lebih cepat daripada air bah sampai ke hulu. Tahu kan air bah? Kalau air sudah besar, deras. Siap untuk hidup fakir. Tapi bukan mencintai kepakiran. Lifestyle-nya lifestyle fakir. Jadi walaupun kaya tapi gaya hidupnya jangan mewah. Tidak akan jadi orang hebat. Bahkan sebagai bukti cinta kepada Rasul, pola hidup itu sangat sederhana. Nah, itu Ibnu Hajar al-Asqalani. Baik, wa inna ma qultu zalika li annani tabartu katsiran min ahaditsis sahihaini fawajadtuha la yutimmul hukmu 'alaiha bisihha illa bizalik. Kata Ibnu Hajar, saya ungkapkan seperti ini, artinya saya ungkapkan seperti inilah seharusnya definisi hadis sahih itu. Apa sebab? Karena saya mendapati hadis-hadis di dalam Sahih Bukhari Muslim itu tidak bisa diberikan definisi seperti definisi sahih kecuali dengan makna yang seperti itu. Kalau masih persyarat definisi sahihnya harus dhabti secara tam, nah nanti banyak hadis dalam Bukhari Muslim tak bisa dikatakan sahih karena levelnya hanya hasan di zatihi. Itu masalahnya. Nah, perlu juga dipahami definisi hasan itu kapan munculnya? Siapa yang memperkenalkan definisi hasan? Imam At-Tirmizi. Sebelum apa atau sesudah Bukhari? Kapan wafatnya Imam Tirmizi? Bukhari dulu. Bukhari kapan wafatnya Bukhari? 256. Tirmizi 277 atau 278. Abu Daud 275. Berkata itu. Tapi Imam Tirmizi ini dia agak lambat dia berkecimpung di bidang hadis dibandingkan Imam Bukhari. Di samping umur Bukhari dia lebih senior. Bukhari itu berkecimpung kalau tidak salah di bidang hadis itu umur 30 tahun ke atas. Tirmizi 30 tahunan kalau tidak salah. Sementara Bukhari 16 tahun sudah berkecimpung di bidang hadis. Nah, jadi ketika masa Imam Tirmizi dia melihat hadis-hadis yang didhaifkan oleh imam sebelumnya termasuk Imam Bukhari, Imam Ahmad itu tidak terlalu dhaif. Sehingga masih bisa dijadikan sandaran atau untuk beramal dengan syarat-syarat tertentu. Maka hadis-hadis yang seperti ini persoalannya hanya masalah kedobitan saja. Kedobitannya agak ringan, tapi bukan pula orang yang buruk hafalannya. Cuman agak sedikit ringan, tidak sempurna seperti level yang paling tinggi.
Maka dia buat klasifikasi tengah antara sahih dan dhaif. Ada lagi hadis dhaif yang masih bisa diamalkan, dia naikkan dengan memberikan istilah hasan. Nah, itu sebetulnya hasan itu. Itu dirumuskan oleh Imam At-Tirmizi. Di masa Bukhari belum ada, yang ada sahih, dhaif, sahih, dhaif. Tapi ada hadis dhaif yang oleh Imam Ahmad bin Hambal masih diamalkan dengan syarat-syarat tertentu. Diteliti ulang oleh At-Tirmizi, ternyata tidak terlalu dhaif. Maka dia naikkan, diberi istilah baru namanya hasan. Nah, itu kira-kira. Baik, al-qismus tsani. Allazina akhraja lahum bisyawahid wal mutabi'at wat ta'aliq. Para perawi yang hadis mereka diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim sebagai syahid, tabi, dan ta'liq. Ta'liq itu ya semacam catatan pinggir kira-kira. Kalau sekarang kita kan ada footnote, baik menjelaskan referensi dari pengutipan ataupun menjelaskan syarah sebagian yang penting untuk dijelaskan. Itu ta'liq. Atau juga dalam bentuk apa lagi namanya, ta'liq, tahqiq. Kalau tahqiq sifat mentahqiq. Ta'liq ya ibarat catatan pinggir lah. Nah, fahaula tatafawatu darajatum min man ukhrija lahu minhum fid dabti wa ghairihi ma husuli ismi sidqi lahum. Nah, mereka ini tingkatan dalam aspek kerobitan dan beberapa aspek yang lain, namun masih diakui atau disepakati sebagai orang yang jujur, shaduk. Kalau shaduk kan masalah keadalaan. Jadi keadalahannya tidak ada masalah. Yang menjadi masalah itu adalah masalah kedobitan saja. Nah, jadi persoalannya hanya dalam aspek kedobitan saja. Wahina izin iza wujida li ghairil imami fi ahadim minhum ta'nun fazalika at-ta'nu muqabilun li ta'dili hazal imam fala yuqbalu illa mubayyinas sabab mufassiran biqadihin yaqdihu fi adalati hazal rawi wa fi dhabtihi mutlaqan aw fi dhabtihi li khabarin bi'ainihi lianna al-asbab al-hamilata lil a'immati 'ala al-jarhi mutafawitatun minha ma yakdihu wa minha ma la yakdi. Nah, jadi ketika itu dalam keadaan seperti ini, apabila didapati seorang imam lain yang mencelah atau menilai jarah perawi pada level ini, maka penilaian jarah itu bertentangan dengan penilaian adil imam ini, Imam Bukhari dan Muslim. Jadi kalau ada imam lain yang menilai celah atau menilai jarah terhadap perawi Bukhari Muslim pada level yang kedua ini, berarti bertentangan dengan penilaian adil Imam Bukhari dan Muslim. Kalau begitu, tidak bisa diterima penilaian mereka kecuali apabila menjelaskan sebab. Artinya jadi jarah mufassar. Kalau jarah mufassar kan itu baru bisa mengalahkan penilaian adil. Nah, jadi jarah mufassar itu penilaian yang paling harus dipegangi dibandingkan dengan penilaian ta'dil walaupun jumlahnya banyak.
Nah, jadi kalau ada yang berbeda pendapat dalam menilai perawi Bukhari Muslim, itu tak bisa terima kecuali kalau penilaian jarahnya itu secara mufassar atau menjelaskan sebabnya. Kembali kepada kaidah pokok dari kaidah-kaidah ini. Kaidah pokoknya, jarah mufassar didahulukan daripada ta'dil, baik jumlah yang menjarah dan menta'dil itu lebih atau kurang atau sama banyak. Yang penting penilaian jarah lebih diutamakan dibandingkan penilaian jarah mufassar. Nah, itu. Itu dhabit yang ke-11. Kita lanjut dulu ya. Dhabit yang ke-12. Tura'a istilahatul a'immah bima yutlikunahu min alfazil jarhi wa ta'dil. Wa min zalika qawlu Yahya bin Ma'in fulanun la ba'sa bi ya'ni siqah. Wa qawluhu fulanun laisa bi syai'in yakni anna ahadisahu qalilatun jiddan. Nah, dhabit yang ke-12, hendaklah memperhatikan istilah-istilah para imam sesuai dengan makna yang mereka pergunakan dalam menilai jarah dan ta'dil. Artinya istilah yang dipakai oleh para imam seperti Yahya bin Ma'in, Syu'bah bin Hajjaj, itu harus dipahami sesuai dengan makna yang dia pergunakan lafaz itu dalam menilai jarah dan ta'dil. Jadi penilaian lafaz itu dipahami sesuai dengan makna yang dimaksud oleh pengucapnya. Karena suatu kata yang paling paham atau paling mengerti tentang makna kata itu tentu pengucapnya sendiri. Ya kan? Yang paling mengerti kalam Allah, ya Allah sendiri yang paling mengerti. Selain kecuali Rasulullah, itu orang nomor 2 yang paling mengerti dengan makna kalamullah. Setelah itu adalah orang yang mencoba memahami seperti makna yang diinginkan oleh Allah. Tapi itu sifatnya penafsiran. Begitu juga para imam itu kalau mereka menyampaikan lafaz jarah dan ta'dil, tentu mereka yang paling mengerti tentang maknanya. Maka orang belakangan pun juga harus berusaha memahami lafaz yang dipakai sesuai dengan penggunaan mereka. Kadang-kadang sama lafaznya, beda maknanya bagi imam yang lain. Contoh, perkataan Yahya bin Ma'in ketika dia katakan fulanun la ba'sa bi. Apa artinya? Fulan itu la ba'sa bi, tak ada masalah. Kan begitu? Nah, nanti dalam dalam jarh ta'dil ada tingkatan-tingkatan lafaz jarh ta'dil. Tingkatan lafaz itu oleh Imam As-Sakhawi dia bagi menjadi 6 tingkatan. Ada 6 tingkatan lafaz ta'dil, ada 6 tingkatan lafaz jarah. Tingkatan yang paling tinggi itu menunjukkan perawi yang paling siqah. Umpamanya biasanya lafaz tingkatan pertama itu perawi yang diungkapkan dengan lafaz isim tabdil. Umpamanya Utbatun nas. Utbat berarti manusia yang paling dhabit. Kalau katakan Utbatun nas, itu perawi yang disebut dengan lafaz itu kualitas dhabitnya paling tinggi, sehingga dipakai isim tabdil. Umpamanya atau dengan lafaz lain
ilaihil muntaha fit tasabbut. Dialah puncak atau pemuncak kekokohan. Fit tasabbut. Ilaihil muntaha. Muntaha kan artinya pemuncak, ujung. Tidak ada lagi setelah itu. Itu mana al-muntaha. Itu level pertama. Level kedua, menyebutkan lapas siko atau yang selevel dengan itu diulang dua kali. Namanya sikotun. Itu level ta'dil yang kedua. Level yang ketiga, menyebutkan lapas siko atau yang semisal dengannya satu kali saja. Namanya sikotun. Fulanun sikotun. Fulanun hujjatun. Sekali. Fulanun dabatun. Sabatun. Sekali saja. Itu level yang ketiga. Level yang keempat, level yang hanya itu yang ketiga apa dia? Yang pertama dengan lapas tabdil. Yang kedua ada dua lah, yang kedua tidak begitu. Yang kedua itu lapas yang berbunyi seperti ini. La yus'alu anhu an mislihi. Jadi kalau tanya simpulan seperti apa? Saya tanya, tidak ada sebanding dengan dia. Di negeri tak ada yang selevel dia itu. Baru sikotun yang ketiga, yang keempat siko saja, yang kelima lapas yang hanya menunjukkan aspek keadalahan tapi tidak menunjukkan lapas kedobitan. Itu ada dalam kitab ini. Bagian terakhir, bab yang terakhir. Lapas itu hanya menunjukkan aspek keadalahan tapi tidak menunjukkan aspek kedobitan. Contoh, sodukun. Apa arti soduk? Jujur. Tapi apakah ada makna dia kuat hafalan di situ? Tidak ada. Dia hanya menunjukkan kepribadian. Dia orangnya jujur, tapi tidak menunjukkan kekuatan hafalan. Begitu juga seperti lapas ini, la ba'sabi. La ba'sabi, tak ada masalah pada pribadinya. Itu juga lapas yang menunjukkan keadalahan, tapi juga tidak mengandung makna kedobitan. Berarti levelnya tingkatan kelima. Nah, kalau Yahya bin Ma'in mengatakan si fulan la ba'sabi itu sama artinya dengan sikoh. Sikoh pada level berapa? 4. Kalau sikoh menunjukkan aspek keadalahan dan kedobitan. Tapi kalau Yahya bin Ma'in mengatakan la ba'sabi, seharusnya level kelima, tapi makna sesungguhnya level keempat sama dengan sikoh. Apa sebab? Karena Yahya bin Ma'in itu ulama yang mutasaddid. Jadi perhatikan, di samping melihat lapas yang dipakai, lihat juga siapa ulama yang mengeluarkan lapas itu. Kalau lapas la ba'sabi dikeluarkan oleh Yahya bin Ma'in, sama artinya dengan sikotun menurut ulama lain. Berarti dia sikoh. Begitu juga kalau Yahya bin Ma'in mengatakan fulanun laisa bisyai'in. Kalau ini fulanun laisa bisyai'in. Kalau ini kan biasanya artinya si fulan tak ada apa-apanya. Berarti hampir atau masuk ke dalam lapas jarah. Tapi maknanya kalau itu diucapkan oleh Yahya bin Ma'in, itu maknanya adalah si fulan ahadisuhu qalilatun jiddan. Si fulan itu sedikit hadisnya cuman. Tapi yang sedikit itu belum tentu dhaif. Tapi yang sedikit itu bisa jadi sahih, cuman jumlah sedikit. Kalau begitu, istilah-istilah yang dipakai oleh para ulama itu mesti juga memperhatikan siapa yang mempergunakan istilah itu. Pahamilah istilah itu sesuai dengan maksud si penggunanya. Kalau seperti tadi la ba'sabi diucapkan oleh Yahya bin Ma'in, itu artinya sebetulnya sikoh. Tapi level yang keempat,
Kalau ulama lain mengatakan la ba'sabi, itu level yang kelima. Kalau Yahya bin Ma'in sama dengan level yang keempat. Karena Yahya itu ulama yang mutasaddid. Terakhir yang ke-13. Qad takhtalifu dilatul labzi jarhan wa tawsiqan bi ikhtilafi dhabtihi. Kadang-kadang berbeda dilalah lapas, baik itu jarah ataupun tausik sika, disebabkan dengan perbedaan dhabti, perbedaan baris ataupun huruf. Beda sakalnya, barisnya atau hurufnya. Kalau dulu kan tulisan Arab itu kan belum ada baris, belum ada titik, kan begitu. Nah, contoh, umpamanya ulama kita mengatakan fulanun mudun, fulanun mudun. Fa inna mud bitakhfif bimakna halikun. Min kaulihim auda fulanun ay halak. Nah, kalau ada perkataan ulama kritik bawahnya begini, si fulan itu mudun, maka kata mudun bitakfif, tidak ada tasdid, itu maknanya adalah halik. Apa arti halik? Hancur hadisnya, binasa hadisnya. Ini lapas dhaif, hadisnya hancur, tidak bisa dipakai. Perkataan ini berasal dari lapas auda fulanun, artinya halaka fulanun, fulan itu hancur. Sedangkan kalau dengan tasdid disertai dengan ada hamzah sehingga bacanya muaddun, hurufnya bersama ini. Kalau mudun tidak ada hamzah, tidak ada tasdid. Tapi kalau ada hamzah dia pada huruf waw, ada tasdid pada huruf dal, itu artinya adalah husnul ada, bertolak belakang. Apa makna husnul ada? Husnu artinya baik. Al-ada kan ada tahmil al-ada, menyampaikan. Tahmil wal ada, kan begitu. Husnul ada artinya orang yang baik penyampaiannya. Berarti itu adalah lapas ta'dil. Tapi kalau mudun itu lapas jarah, artinya halikun. Nah, maka kadang-kadang ini harus dipahami betul apa lapas yang dipakai. Seperti lapas ini, mudun atau muaddud. Muaddud dari adda yuaddi, muaddud, orang yang penyampaiannya bagus. Tapi kalau mudun itu halikun. Nah, sehingga kalau sekarang kan jelas ada adda, ada hamzah, ada tasdid, itu jelas. Tapi kalau dulu tak ada, sama saja. Maka ini bisa membingungkan. Nah, oleh karena itu perhatikan baris atau lapas penilaian itu sendiri. Baik, sampai di sini